Benda-benda ini mungkin biasa Anda lihat. Keris, batu alam, raja, bahkan semar mesem bisa jadi benda yang menjadi bagian dari hidup beberapa orang. Tapi, waspadalah, benda-benda ini adalah sarang dari hunian jin. Dan simaklah penuturan mantan pemilik benda-benda seperti ini. Keris ini, kalau saya datang ke padepokan saya, itu dia turun, Pak. Tapi kalau setelah saya pulang dari padepokan, itu dia naik lagi ke atas seolah-olah, saya juga nggak tahu gitu, Pak. Jadi setelah itu, setelah berapa bulan aku ambil, Pak, dengan kita memberikan mahar gitu, Pak. Ya, kita memberikan mahar sekian ribu, itu bawa pulang. Tapi setelah di rumah, ini sebenarnya apa ya yang sekarang saya lihat, ini manfaatnya apa? Justru setelah saya sekarang ini masuk benda syirik, Pak. Karena apa? Kita menduakan Allah. Jadi sewaktu kita misalnya kita ada masalah, ada selesai, itu jangan-jangan dia ada krisis ini. Jadi sebenarnya ini sekarang ini nggak ada manfaat. Pak, kalau menurut saya ini istilahnya barang-barang hanya permainan jin dan setan. Pengakuan bahwa benda-benda ini membawa petaka karena membuat manusia kehilangan kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga terjebak pada kesyirikan. Ketika seseorang memutuskan untuk memiliki benda-benda yang lazim disebut jimat, maka niscaya dirinya telah menggadaikan 2 kalimat syahadatnya. Na'udzubillah min zalik. Bahkan yang lebih parah, efek dari jimat sampai membuat tubuh menjadi hunian para jin yang kafir. Dan itu terbukti ketika mantan pemilik beberapa jimat serta ilmu kesaktian dan kekebalan mendapatkan terapi ruqyah syariah. Dampak jimat ternyata membuat tubuh menjadi sandera bangsa jin. Akibatnya timbul reaksi muntah, pusing, mual ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Jimat ternyata tidak hanya membuat sakit dan menyiksa pemiliknya. Proses kepemilikan jimat ternyata bisa berimbas pada kondisi keturunan. Ini terbukti ketika wanita ini harus menanggung beban hidup karena dirinya harus menjadi korban kejahatan jin yang ingin mencelakakan manusia. Padahal wanita ini bukanlah pemilik jimat. Kemungkinan besar jin bersarang di tubuhnya karena ia adalah keturunan dari pemilik jimat dan ilmu kebal. Celakanya jin yang bersarang di tubuhnya membuatnya kehilangan kesadaran untuk mengontrol diri, termasuk kontrol dalam pengendalian nafsu seksual. Pertama, kalau ada yang ngajak menikah, rasa takut untuk menikah. Terus hasrat saya tinggi. Itu yang tahu kenapa dia suka sama saya. Terus kalau melihat laki-laki itu senang aja. Kalau ngeliat orang baik-baik itu nggak mau. Cuman ya terlambat menikah. Udah umur segini, dan setiap ingin ada yang taruh itu rasa takut. Jimat adalah salah satu bentuk penghambaan manusia kepada jin, karena jimat adalah salah satu sumber kekuatan, kekebalan, bahkan penarik lawan jenis agar bersedia menerima pinangan. Kadangkala jimat penglaris adalah benda wajib bagi beberapa kelompok pedagang. Tapi ingatlah ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah jadinya ketika diri kita minimal 17 kali melafalkan ayat ini, namun di dalam tubuh, rumah atau toko masih terdapat jimat? Renungkanlah firman Allah yang terdapat dalam 2 ayat dalam surah An-Nisa ayat 48 berikut ini. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man
يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Dan pemirsa, jimat bukanlah sumber kekuatan, tapi justru sumber kesyirikan. Dan kita harus paham betul akan konsep kekuatan Maha Agung milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah paparan informasi hasanah di pagi ini. Syiar bahwa jimat adalah benda terlaknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Dalam menghadapi permasalahan hidup sehari-hari, manusia cenderung mencari jalan pintas untuk solusinya. Minta bantuan jin adalah salah satunya. Permohonan bantuan ini biasanya dilakukan melalui dukun, paranormal, tukang ramal, dan yang sejenisnya. Bagaimanakah hakikatnya hukum minta tolong kepada jin? Kerjasama manusia dengan jin, mau sebaik apapun, sebaiknya jangan dilakukan. Apalagi bila tujuan untuk itu mencelakai seseorang, menyakiti, menganiaya, mencuri harta orang lain, dan menakut-nakuti orang. Maka kerjasama seperti ini jelas dilarang. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan dalam kerjasama dengan jin adalah apakah dalam kerjasama tersebut ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ada tumbal yang harus dibayar? Apakah syaratnya harus meninggalkan sholat? Atau membaca mantra-mantra tertentu yang mengandung kemusyrikan? Jika tumbal dan syarat tersebut mengandung dosa, maka apapun bentuk kerjasamanya menjadi haram. Sedangkan apabila syaratnya mengandung kemusyrikan, maka waspadalah. Ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Baik jin ataupun manusia yang terlibat persekongkolan jahat akan semakin jauh dari jalan Allah yang benar. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Melihat praktek yang jamak terjadi, persekongkolan yang terjadi antara jin dan manusia cenderung kepada kejahatan dan banyak mengandung unsur kemusyrikan. Maka demi menyelamatkan akidah dan keyakinan kita, lebih baik bagi seorang muslim untuk tidak bekerja sama dengan jin. Jimat menjadi media yang paling sering digunakan untuk meminta bantuan jin. Jimat adalah benda yang diyakini memiliki kesaktian, sehingga dengan kesaktian tersebut diyakini dapat memberi pengaruh positif bagi si pemakainya. Sanggup mendatangkan keuntungan dan menjauhkan kesialan. Kesaktian tersebut biasanya didapatkan dengan bantuan khodam atau istilah lain untuk jin yang mempunyai benda tersebut. Beberapa khasiat jimat yang sering ditawarkan diantaranya melindungi diri dari segala yang mengancam jiwa, raga maupun harta, memperoleh kekayaan, memperlancar karir, mengikat lawan jenis, membuat laris dagangan, dan lain sebagainya. Jimat biasanya terdiri dari berbagai macam bentuk. Ada yang berupa batu atau manik-manik. Secara fisik, batu jimat ini tidak seperti batu pada umumnya. Ada juga jimat yang terbuat dari gulungan kertas atau benda padat yang menyerupai kertas. Jimat seperti ini biasanya berisikan tulisan-tulisan aneh yang diyakini punya daya magis. Ada pula jimat yang berasal dari benda-benda pusaka seperti keris, pisau, jarum. Dan berikutnya adalah jimat yang berbentuk cair atau seperti minyak. Jimat yang satu ini biasanya ditempatkan di wadah khusus dan berbentuk unik. Lalu bagaimanakah Islam memandang permasalahan ini? Mari kita simak sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sesungguhnya ia telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Sesungguhnya jampi-jampi dan jimat dan pelet itu adalah termasuk perbuatan syirik. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Dalam hadis tadi jelas dikatakan bahwa memakai jimat berarti menjerumuskan diri dalam kemusyrikan.
Jika orang yang memakai meyakini bahwa jimat itu sebagai faktor utama yang mencegah kesialan dan mendatangkan keuntungan, maka ini sama saja ia menjadikan jimat tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Maka ia telah terjerumus dalam syirik besar. Tapi jika keyakinan hanya pada taraf, jimat tersebut menjadi sarana yang membuatnya terhindar dari kesialan dan mendapatkan keuntungan, maka dalam hal ini ia telah melakukan syirik kecil. Karena ia meyakini suatu sarana yang berpengaruh terhadap keuntungan dan kesialannya. Padahal Allah tidak pernah menjadikan hal itu sebagai sarana yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari kesialan. Jimat diharamkan karena ia menjadikan keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah, membuka pintu bagi masuknya keyakinan yang dapat merusak akidah seorang muslim dan menghantarkannya kepada kemusyrikan. Sebagian ulama memang memberikan toleransi untuk jimat yang berasal dari ayat Al-Quran atau zikir dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Tapi melihat praktek yang lazim terjadi dan untuk menghindarkan diri terjerumus dalam hal-hal yang dilarang, tentu sebaiknya hal ini tidak dilakukan. Karena pada hakikatnya, ayat-ayat Al-Quran, zikir, ataupun doa tersebut tujuannya adalah untuk dibaca dan diamalkan, bukan hanya sekedar tulisan yang ditempel atau dibawa kemana-mana. Mengupas tentang jimat tentu akan mengupas tentang penampakan makhluk gaib. Jimat dan penampakan memang mempunyai kedekatan pada level tertentu, terutama bagi mereka yang percaya sekali akan kekuatan khusus dari jimat yang dipakainya. Sejatinya makhluk gaib ini adalah jin, dan bagi umat muslim yang taat pada jimat, bahkan menggunakannya sebagai alat bantu kesuksesan hidup, maka hukumnya jelas haram. Syirik namanya. Masyarakat Indonesia sendiri mengenal berbagai macam jenis jin. Jika dikumpulkan, jenisnya mungkin bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan. Sebut saja beberapa yang terkenal diantaranya ada pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lain sebagainya. Menurut ajaran Islam, di luar alam nyata yang dihuni manusia, ada satu jenis makhluk lagi yang mendiami bumi ini. Makhluk ini mempunyai tugas yang sama seperti manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Makhluk inilah yang disebut dengan jin. Artinya, jin dan manusia mempunyai tugas yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Keyakinan terhadap alam gaib merupakan salah satu pilar keimanan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dengan keterbatasan dan kelemahan panca indera manusia, tidak mungkin baginya untuk menjangkau alam gaib. Oleh sebab itu, segala informasi tentang alam gaib haruslah berasal dari referensi yang tidak diragukan keabsahannya. Dan informasi yang valid itu hanya bisa didapatkan melalui keterangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya lewat Al-Quran dan hadis Nabi. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 26 dan 27. Maka dengan sumber inilah segala perbincangan tentang jin dapat dipertanggungjawabkan. Berbicara tentang jin dan alam gaib dari sumber-sumber yang diragukan keabsahannya hanya semakin menjauhkan dari kebenaran. Bahkan yang paling berbahaya adalah dapat mengancam akidah dan keyakinan seorang muslim. Istilah jin berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang tertutup. Disebut demikian karena tertutup dari pandangan manusia. Seperti halnya manusia, jin adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan jin dari api jauh sebelum Allah menciptakan manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 dan 27. Jika Nabi Adam adalah nenek moyangnya manusia, maka nenek moyang jin bernama Azazil. Makhluk ini tadinya adalah hamba yang taat kepada Allah, selalu berzikir dan bertasbih kepada Allah bersama para malaikat.
Tapi kemudian ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkannya bersujud kepada Adam, ia durhaka dan sombong. Karena kedurhakaan inilah Azazil akhirnya dikenal dengan nama Iblis, yang artinya pendurhaka. Selain iblis, idiom yang dekat dengan jin adalah setan. Sebetulnya penyebutan setan lebih berkonotasi kepada sifat, yaitu sifat jahat atau menghasut kepada kejahatan dan kedurhakaan kepada Allah. Jadi siapa saja yang menghasut dan menggoda untuk berbuat durhaka kepada Allah layak disebut setan. Dan manusia dengan sifat ini pun dapat disebut setan. Tidak ada penjelasan yang lengkap tentang bagaimana rupa jin. Hanya dalam beberapa hadis disebutkan bahwa jin memiliki sepasang tanduk. Perlu diketahui bahwa tidak mungkin bagi manusia melihat jin dalam wujud aslinya. Sebagaimana firman Allah, "Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Jin seperti halnya manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Jin juga memiliki kehidupan tak ubahnya kehidupan manusia. Jin juga butuh makan, minum, menikah, dan berkeluarga. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa makanan jin adalah tulang dan kotoran hewan. Jin juga terdiri dari berbagai kelompok suku dan bangsa. Banyak cerita beredar di masyarakat tentang perkawinan antar jin dan manusia atau sebaliknya. Tidak adanya dalil yang tegas dan lugas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian berpendapat hal tersebut tidak mungkin terjadi karena masing-masing makhluk sudah Allah beri pasangan dari jenisnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa hal ini mungkin saja terjadi karena ada ayat atau hadis yang mengisyaratkan hal ini seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahman, "Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Ayat tersebut secara tidak langsung mengisyaratkan hubungan perkawinan antara manusia dan jin mungkin terjadi. Jin seperti halnya manusia tidak ada yang abadi. Semua yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Hanya saja mereka diberikan umur yang relatif lebih panjang dari manusia. Apalagi nenek moyang jin yaitu iblis yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Di samping wujud aslinya yang tidak dapat dilihat oleh manusia, Allah membekali jin dengan beberapa kemampuan lain yang tidak dimiliki manusia. Jin mampu berpindah tempat dengan kecepatan tinggi. Dengan kemampuan tersebut, mereka mampu menjelajah ruang angkasa. Jin yang durhaka menggunakan kemampuan ini untuk mencuri berita langit, sehingga mereka bisa mengetahui suatu peristiwa yang akan terjadi di bumi. Informasi inilah yang kemudian mereka sampaikan kepada kroni-kroninya, para dukun dan tukang ramal, sehingga kadang-kadang ramalannya tepat. Tapi semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, penjagaan pintu-pintu langit diperketat. Jin tidak leluasa lagi mencuri. Setiap mereka ingin mencuri, mereka ditembak dengan bola api. Kadang sebelum sempat mencuri, jin-jin ini telah disambar duluan oleh bola api tersebut. Sehingga sebetulnya mereka tidak mendengar apa-apa. Tapi mereka mengarang cerita kepada kroninya, para dukun, dan tukang ramal. Jin juga memiliki kemampuan untuk merubah dirinya dan melakukan penampakan kepada manusia, baik dalam bentuk manusia, binatang, ataupun bentuk lainnya. Selain di alam nyata, jin juga mampu melakukan penampakan dalam mimpi seseorang. Oleh sebab itu, seorang muslim yang akan tidur dianjurkan untuk berwudu dan membaca doa sehingga tidurnya tidak diganggu oleh jin dan setan. Tapi jin tidak pernah mampu menyerupai Nabi Muhammad SAW bahkan dalam mimpi sekalipun. Sehingga orang yang mimpi bertemu Nabi, maka itu benar adanya. Wallahu a'lam. Walaupun jin dibekali beberapa kemampuan yang melebihi kemampuan manusia, tidak berarti jin bisa melakukan apapun dan mengetahui semuanya. Hamba Allah yang soleh dan ikhlas adalah hambatan terberat setan jin. Misi utamanya untuk menggoda, merayu, dan membisikkan
menyelamatkan manusia agar terjerumus ke dalam dosa dan kejahatan, tidak akan mempan terhadap orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 65. Semakin soleh dan bertakwa seseorang akan semakin menakutkan bagi setan. Salah seorang yang sangat ditakuti setan adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Meskipun jin makhluk gaib, bukan berarti jin tahu segala hal yang gaib. Cara jin mendapatkan informasi sebetulnya tidak jauh beda dengan manusia. Jin bisa tahu masa lalu dengan bertanya kepada rekannya sesama jin, atau ia sendiri yang bisa tahu karena bisa jadi ia telah hidup dari ratusan tahun. Dan untuk mengetahui kejadian di tempat lain pada waktu yang sama dengan kecepatan yang dimilikinya, sangat memungkinkan dalam hitungan detik ia bisa menyampaikan informasi dari tempat yang jauh, atau bisa saja dengan menghubungi rekannya sesama jin yang berada di tempat tersebut. Jimat tidak hanya menjadi budaya yang melekat pada masyarakat Indonesia. Di negara lain pun memiliki keyakinan yang beragam tentang jimat. Mereka biasa menggantung jimat pelindung, misalnya pada pintu, dipercaya bisa membawa keberuntungan ataupun menjaga roh-roh jahat keluar dari rumah. Di Inggris misalnya, jimat yang paling terkenal adalah tapal kuda. Jimat ini dipercaya bisa mengusir penyihir dari rumah dan juga membawa keberuntungan bagi semua orang yang lewat. Tapal kuda tersebut harus tergantung di atas pintu depan rumah yang dipakukan dengan menghadap ke atas atau ke bawah. Keyakinan ini berasal dari cerita rakyat Inggris pada abad ke-16 dan sudah banyak dipraktekkan di seluruh dunia. Sementara di Cina, jimat yang terkenal adalah cermin bagua. Cermin bagua adalah cermin yang berasal dari Cina. Cermin yang merupakan simbol populer dalam Feng Shui. Dengan menempatkan di pintu masuk pintu utama, dipercaya akan menyambut harmoni dan menciptakan nasib baik bagi semua orang yang masuk. Selain itu, cermin bagua juga digunakan sebagai jimat untuk melawan ki negatif yang bersifat roh-roh jahat agar mereka tidak dapat masuk ke rumah. Jimat yang lain adalah mezuzah. Menurut kepercayaan Kabalah atau mistisisme Yahudi, mezuzah diyakini bisa menangkal roh jahat yang ingin masuk ke dalam rumah, dan mereka yang memasang benda itu akan melindungi sepanjang waktu. Mezuzah adalah sepotong perkamen yang mengandung ayat-ayat doa yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Mezuzah ini digulung dan dilekatkan ke kusen pintu dengan posisi diagonal. Dan kalau ini disebut Hamzah atau tangan Fatimah. Sebuah jimat berbentuk kelapa dengan simbol mata di tengah. Dalam bahasa Arab, benda ini diyakini untuk mengusir mata jahat. Hamzah biasanya digantung di pintu atau dinding dan sebagian besar digunakan sebagai daya tarik untuk kalung. Nah pemirsa, inilah cara syar'i ketika kita memutuskan untuk bertaubat atas kekhilafan. Segeralah bersyahadat, lakukan istighfar dan sesali perbuatan syirik yang telah dilakukan, dan musnahkanlah benda terlaknat ini. Pemirsa Hasanah, semoga tayangan ini bisa menjadi pedoman kita dalam mengimani dunia gaib, sehingga kita tidak tersesat ataupun disesatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.